Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kocak Abu Hurairah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat dengan sahabatnya, seakan tidak ada jarak yang membatasi. Salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yaitu Abu Hurairah, salah satu sahabat yang menyukai kucing dan ia mendapat julukan Bapak Kucing. Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, sehingga seringkali kita mendengar bahwa hadis ini dan itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hal ini karena saking banyaknya riwayat hadis yang berasal dari beliau. Selain itu, beliau juga mendapat julukan yang unik, yaitu Abu Hurairah ayahnya kucing. Saking banyaknya kucing yang ia pelihara, beliau juga pernah dikerjain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung ketika Rasulullah mengerjain Abu Hurairah dengan salah satu mukjizat yang membuat Abu Hurairah menyerah. Dikisahkan beberapa hari perut Abu Hurairah tidak terisi oleh makanan sesuap pun. Entah beberapa buah batu telah mengganjal perutnya agar dapat menahan rasa lapar yang kian menit kian terasa. Berkali-kali dirinya membolak-balikkan badan saking laparnya, mulai dari miring, tengkurap, menekuk dan berbagai posisi lainnya juga telah ia lakukan. Sayangnya perutnya yang berhari-hari hanya terisikan oleh udara saat ini sudah meminta haknya untuk dapat mengalirkan tenaga ke seluruh tubuh. Abu Hurairah yang punya rasa malu yang tinggi tidak bisa untuk menyatakan dirinya kalau belum makan beberapa hari ini. Saat ini dirinya sudah sangat merasakan lapar dan tidak kuat untuk menahannya. Dia harus cari cara untuk bisa makan makanan meski hanya sesuap saja. Ia pun berinisiatif untuk mendatangi salah seorang sahabat. Barangkali bisa mendapatkan beberapa makanan darinya. Pilihan pertama sahabatnya yaitu Abu Bakar. Abu Hurairah mengenal Abu Bakar dan bertanya tentang sesuatu hal. Abu Hurairah kemudian mendatangi Abu Bakar dan bertanya tentang suatu hal, tapi bukan persoalan makanan. Dirinya malu untuk mengatakan kalau tidak makan beberapa hari ini. Ia kemudian menanyakan suatu hal dengan harapan nantinya Abu Bakar akan mengajaknya untuk makan. Sayangnya Abu Bakar tidak memahami apa yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Dia justru mendapatkan jawaban panjang lebar darinya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tanya Abu Bakar. Tidak ada wahai Abu Bakar, kata Abu Hurairah. Dirinya berpikir jika bertanya lagi, jawabannya akan semakin panjang. Kali ini Abu Hurairah akan mendatangi sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab. Sama yang telah ia lakukan kepada Abu Bakar. Dirinya bertanya tentang suatu hal dengan harapan nanti akan diajak oleh makan Umar. Namun sayangnya nasib tidak berubah. Justru dirinya mendapatkan jawaban yang lebih panjang dari Abu Bakar. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan untuk mendatangi sahabat yang lain. Hasil yang ia dapatkan pun sama seperti yang sebelumnya. Abu Hurairah sudah mulai lelah berjalan ke sana dan kemari tanpa mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu sesuap makanan. Rasulullah yang melihat tingkah laku dari Abu Hurairah dari kejauhan hanya senyum-senyum saja. Kepekaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi membuatnya tahu apa yang sedang dialami sahabat dekatnya tersebut. Setelah Abu Hurairah berjalan melewati depan rumah Rasulullah, beliau pun segera menyapanya.
Kelihatannya kamu sudah lapar wahai Abu Hurairah, ucap Rasul sambil tersenyum gemas. Betul wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah membenarkan. Rasulullah kemudian mempersilahkannya masuk. Abu Hurairah menuruti perintah dari Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Ada, susu wahai Rasul, ucap istrinya. Istri beliau memberikannya dan Rasulullah membawanya keluar ke hadapan Abu Hurairah. Panggil sahabatmu, para ahli sufa itu, ucap Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah. Innalillah, ucap Abu Hurairah dalam hati. Kalau saya memanggil sahabat, berarti saya harus memberi mereka terlebih dahulu, ucapnya dalam hati. Abu Hurairah sebagai pemimpin ahli sufa. Ahli sufa artinya orang yang miskin, harus memberikan terlebih dahulu kepada anggotanya, karena dirinya seorang pemimpin yang harus mendahulukan bawahannya. Dia kemudian menuruti perintah dari Rasulullah dan memanggil mereka semua ke rumah beliau, sehingga rumah Rasul disesaki oleh kerumunan ahli sufa. Silahkan susu ini dibagikan kepada anak buahmu, kata Rasulullah kepadanya. Waduh, pikir Abu Hurairah sambil menuangkan susu ke gelas sahabatnya. Kini susu tersebut hanya tinggal sedikit, pasti habis jika diminum satu orang. Sini saya mau minum juga, ucap Rasul kepada Abu Hurairah. Waduh, saya bakal tidak kebagian ini, pikir Abu Hurairah. Namun dia hanya diam dan patuh terhadap perintah Rasulullah. Dirinya tidak berani untuk komplain. Setelah Rasulullah meminumnya, sisanya diberikan kepada Abu Hurairah. Susu itu benar-benar tinggal sedikit, mungkin tidak akan cukup. Selain itu wadahnya juga wadah yang sangat kecil. Silahkan diminum, kata Rasulullah. Lalu Abu Hurairah meminumnya. Bagaimana Abu Hurairah? Kata Rasulullah. Sudah wahai Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Minum lagi, ucap Rasulullah. Abu Hurairah meminumnya dan selesai minum Rasul berucap, minum lagi. Abu Hurairah menuruti. Minum lagi, kata Rasulullah hingga kesekian kalinya. Abu Hurairah merasa heran. Susu yang sudah tinggal sedikit kok tidak habis-habis. Minum lagi, kata Rasulullah. Entah sudah berapa kali Rasulullah memerintahkannya untuk minum, tapi susu itu tidak segera habis. Sementara perut Abu Hurairah sudah mulai penuh. Minum lagi Abu Hurairah, Rasulullah berucap lagi sambil senyum-senyum. Sepertinya beliau sedang ngerjain Abu Hurairah. Ampun ya Rasulullah, demi Allah perut saya sudah tidak bisa lagi menampungnya, ucap Abu Hurairah dan ditutup dengan senyuman indah Rasulullah. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.